sekarang nggak dapat yang terbaik, tapi siapa tahu nanti ke depannya kalau seandainya ada jodoh lagi dia dapat yang lebih wow dari yang ini gitu. Makanya nek sayang sama orang itu harus dari hati, jadi nggak peres. Kak Ruben terlalu baik, emang baik kok, bukan dibuat-buat, emang baik orangnya kok. Yang aku tahu bahwa Kak Ruben itu selama ini ngasih duit buat anak sama mantan istrinya. Udah, jadi kamu gak usah tanya-tanya bagaimana karena aku lihat sendiri, dan pada waktu transfer aku lihat sendiri. Kalau kamu mau tanya sama saya, lah kalau misalkan aku nggak lihat ngapain aku ngomong begitu? Lah memang faktanya dia tulis untuk suster, untuk balet, untuk ini mana ditulis. Ya kan wajar seorang suami yang menanyakan kemana uangnya dan kemana aja rinci-rinciannya, wajar lah. Iya. Tapi kalau misalkan ke nah sekarang sama. malah justru aku sebagai teman, ketika waktu aku syuting bareng sama Kak Ruben itu, aku bilang, Kak, lu bukannya udah cerai, ngapain lu masih kasih buat yang lain-lain? Udah bukan jadi tanggung jawab lu, listrik tanggung jawab lo, ini tanggung jawab lo, ya lu tanggung jawab buat anak aja. Tapi dia bilang, enggak deh, enggak bisa deh. Saya malah beranggapan bahwa Sarwenda ini menggali kubur karirnya sendiri saat hadir di podcast Denny Sumargo. Sebaiknya dia harusnya tidak usah datang ke sana. Ketahuilah, ini adalah jalan yang keliru. Karena ini hanya akan seperti menggali kuburan karirnya yang saat ini pun ini sudah terpuruk. Perara konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda menemui babak baru yang berdampak langsung pada karirnya Sarwenda ini hancur lebur. Tidak hanya itu saja, Ruben pun mengungkapkan fakta baru yang dibeberkan langsung di depan Deddy Corbuzier. Iya. Onyo tuh sekarang tinggal sama lu kan? Sama gue. Nah, dengan adanya Onyo gimana? Masya Allah ya, mudah-mudahan adanya Onyo ini ketika di rumah ya membuat gue jadi lebih tenang lagi gitu ya. Iya dong, maksudnya dia pasti ngebantu lu dong, secara mental, secara apa atau? Iya, tapi gue nggak pernah ngobrol satu masalah. Kenapa? Kan dia kan loh, maksud gue gini, bukankah dia ada di masalah itu? Iya, tapi gini, ada di masalah itu, tapi kan posisinya kalau gue ajak ngobrol lagi ke dia, ya, gue nggak kepingin masa dia di usianya dia sekarang ini akhirnya harus menyelesaikan sebuah masalah yang bukan urusannya. Tapi kan dia lihat berita, dia baca berita, dia pernah ke gap sama gue, dia lagi nontonin berita, kayaknya terus dia ke toilet, handphonenya kegeletak, jadi masih ngeplay terus. Gue ngeliat itu. Berita gitu. Iya, sakit banget gue. Malah gue bilang, kenapa kok nonton gitu? Berarti lu tuh luar biasa. Berarti lu bahkan tidak mau mempengaruhi dia. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah Onyo, dari Onyo ke bundanya, itu bukan ke guanya. Iya, maksudnya bukan dari guanya. Karena ada sesuatu, ada something yang memang kayaknya ya namanya anak sama ibu lah. Kalau dia misalnya ini, lu marah kan? Maksudnya kalau misalnya dia bilang, ya harusnya begini, lawan ya. Gue marah waktu dia tiba-tiba nulis status. Ya maksudnya kayak gitu-gitu. Oh iya jelas. Karena yang akan jadi tersangka utama tersangka gue gitu. Ya maksud gue gini loh, ini agak sulit. Gue dari dengar cerita lu, ngomongan lu juga, gue agak nggak bisa terima juga. Lu nggak mau dia mencampuri nggak sebagai lo. Dia berapa tahun sih ikut lo? Dari 14 tahun. Dari 14 tahun kan? Iya. Artinya kan dia mengalami itu semua. Mungkin lu ribut juga ada dia kali. Pernah ada dia kan, juga. Ada dia juga. Kejadian nggak bisa lah, nggak mencampuri orang dia hidup dalam keadaan seperti itu. Dia pasti akan membela sesuatu yang dianggap benar kan buat dia. Iya pasti. Tapi menurut gue ini hal yang kayaknya gini, ini nggak usah Nyok, karena ayah bisa selesaikan sendiri. Dulu waktu Onyo belum sama ayah di sini, ya ayah perjuangkan Onyo sendiri. Jadi Onyo diam dulu di sini, tenang dulu. Sekarang ayah lagi pengen komunikasi sama adik-adik. Adalah kalimat dia selalu, ya sih, ayah harus berkumpul lah. Kan Onyo hanya anak pungut. Sakit ya lah? Sakit ya? Gak ada gue beda-bedain anak tuh, gak ada. Demi Allah, gue gak ada beda-bedain anak. Pada saat Onyo hadir, gak lama anak-anak ada psikolog. Kenapa kamu bawa ke sekolah anak-anak? Trigger awalnya adalah waktu itu Cici Talia tantrum. Gara-gara apa dia tantrum waktu itu kalau? Tantrum gak tahu kenapa, jadi dia tuh kayak tiba-tiba jadi kayak nangis, bisa pukul-pukul gitu loh. Tantrum kayak gitu, jadi aku sebagai seorang ibu sedih, dan dia ada melakukan sesuatu hal di sekolah yang menurut aku tahu dari gurunya, yang menurut aku sebagai orang tua benar-benar kayak terpukul sekali. Kenapa bisa kayak gitu? Apa itu? Kok bisa?
aku juga kaget kok. Itu pada Kemarin kok kesannya nggak netral sih. Gue susah jawab kayak begituan. Soalnya gue baca di kolom komentar itu bingung sendiri gue. Yang pendukungnya Sarwenda bilang gue nggak netral. Terus pendukungnya RO bilang gue nggak netral. Kesannya nanya-nanya pengacaranya menjokin. Jadi dua belah pihak bilang gue nggak netral. Jadi gue bingung. Jadi gue bingung gue netral kemana, nggak netral kemana, nggak ngerti gue. Jadi menurut gue, kalau kalian merasa gue nggak netral, itu oke, nggak apa-apa. Gue nggak akan bisa jawab itu. Karena gue bertanya ya menurut apa yang ada di luar. Kalau orang yang nggak mau jawab, nggak usah jawab. Kan gue udah briefing di awal. Kalau saya tanya, nggak mau jawab, jangan jawab. Karena saya nggak mau nanti berasa dipaksa untuk menjawab. Kedua, kalau misalnya pada saat podcast merasa jawabannya tidak ingin dimunculkan, kasih tahu setelah podcast. Selesai kita edit. Itu akal nggak usah dibahas lah begitu, anggap aja nggak netral dia apa. Karena lu mau bilang gua nggak netral juga segala macam juga, gua mau ngapain? Kamu mau membela diri, mau apa? Lu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kalian juga ya udah sekedar paling ngasih respon itu aja. Yang gue tahu. Tapi veteran aja juga kalau lu. Iya. Kenapa? Iya kan? Iya. Maksudnya dia aja, Enggak, dia kenapa? ya terakhir udah ke lu kan? Iya, kenapa deh? Gue cuma nanya kenapa tuh. Iya. Maksud gue udahlah. Nggak semua juga gue udah ceritakan, enggak. Masih banyak yang gue tahan-tahan juga, masih banyak. Terus buat apa? Tapi kalau lu kayak lagi main nih, lu ngomong, lo memang lu mesti keluar itu. Mau nggak mau ya? Tapi kan kalau gue bahas lagi kisah kita sebelum bercerai, kan udah selesai, udah cerai. Nah ini yang dibahas adalah tentang ini gitu. Intinya cuma anak doang. Udah ketemu anak, ini udah gitu aja. Gitu. Tapi kalau memang akhirnya ini keras, ini kan sebenarnya kan harus ada yang lembut. Nah ada lagi sedikit gini. Iya, karena kalau lu nggak salah ngapain mohon maaf, itu gue terbiasa dari dulu. Iya, itu ya benar-benar. Ya namanya kita salah nggak salah, mohon maaf tidak pernah salah. Iya, gue sorry ya, gue tuh bisa gitu. Even lu yang gue nggak, misalnya ada orang yang gue nggak kenal, gue bisa gini. Gue tanya kemana dia gitu. Lu punya teman ini nggak gitu? Gue tuh bisa chat dia. Bro, sorry ya bro, ini. Nggak apa-apa Kak Bensu, aku seneng banget, malah kaget di telepon Kak Bensu, pikir aku salah lagi. Enggak, gue tuh bisa begitu. Karena gue tuh nggak kepingin akan ada luka di dalamnya. Gitu. Jadi kalau dibilang bapaknya galak, lo kan itu perjanjian kita, angel devil. Gue yang tugasnya kesannya marah, yang satunya angelnya. Lah kenapa itu jadi senjata kawan? Jadi tameng ya? Iya. Gimana? Gue juga bingung. Iya kan? Kalau tahu akan jadi begini, gue pasti gak akan ngelakuin kan? Lo percaya nggak kalau misalnya keadaan seperti ini terus gitu ya, misalnya suatu saat anak-anak itu akan sadar dan nyari lu, menurut lu yang Iya insya Allah, mudah-mudahan gue masih bisa ketemu gitu. Jadi gue masih bisa, oh ya, dikasih kesempatan gitu ya, mudah-mudahan. Jadi hal perjuangan yang gue lakukan ini, gue ini udah ngomongin hal terpahit mas. apa? Ini yang gue lakuin ini adalah hal terpahit sebenarnya. Jika memang ada temboknya, jika ini, gue tidak akan tekan itu. Ya, jadi tapi ini jejak digital ini akan tahu anak gue ada seorang ayah yang pernah berjuang untuk sama dia. Jadi bukan gue nggak mau temuin dia, itu terpaksa gue lakukan. Even gue kalah pun, ya minimal akan ada hari yang diputuskan kan. Iya dong pasti. Sebenarnya kalau ikutin dari yang awal, gue nggak minta apapun. Jadi gue cuma mau ngasih tahu, udahlah, ini kita solid. Tapi kan jawabannya kan ada ininya dia di rumah, ada ininya di rumah, tempatnya nyaman, bukan itu. Tapi kan ketika dibahas lagi, dulu waktu ini, dulu sebelum menikah itu mulu pembahasannya. Jadi ngomongnya gak akan nyambung. Makanya akhirnya gue mau mengambil jalan keputusan udah lewat jasa lawyer. Itu, kalau gue ngobrol nyambung, ngapain gue ngelibatin orang? Gak nyambung. Ditanya gimana, jawabannya gimana ke gue. Gitu, jadinya satu titik di sini, tapi merembetnya kemana-mana. Jadi ya, udah gitu aja. Udah lawyer aja lah gitu. Gue tuh tipe yang makin nada dia tinggi, ya ini sama siapapun gue. Iya. Oke, sip, oke, baik. Yuk. Gue udah trauma dari kecil tuh denger hal-hal yang menurut gue intimidasi gitu. Jadi
gue tidak ingin terjadi lagi di posisi sekarang ini. Tapi kalau lu tanya gue nih sekarang, gue ada rasa nggak percaya diri gitu di mata anak gue tuh, ada rasa nggak percaya diri. Kenapa? Kalau dia bisa tahu apa yang gue lakukan dari tontonan, dia nonton juga nggak tinggal laku. Iya, kenapa nggak percaya? Iya, maksudnya ada satu anak ada anak gue Talia itu, dia tahu bagaimana suasana itu. Oke. Ya, teriak-teriak di dalam mobil, terima telepon, wah ngatain gue gitu. Ketika tutup telepon, itu rasa gue cuman gini, gagal. Gak ngomong apa. Jadi bukan anak gak tahu, anak udah tahu. Mau ngomong gimana? Jadi, gue mau istighfar gimana? Apa salah? Gue cuman mau, yang gue minta ini apa hal yang sulit? Tapi giliran gue ada keterlambatan bayar, ini lepas tanggung jawab, ini dimana? Wah, bener-bener lu rendah serendah-rendahnya. Bener, lu rendah serendah-rendahnya. Lu ngomong gimana? Hah? Gak ada gue. Udah air mata gue habis. Lu mau ngomong gimana? Gue tanya. Nah, hari kayak gitu bilangnya gue merasa korban. Junjungan lu tuh gue sebut langsung di sini nih. Udah bukannya baik-baik aja, ada aja cari tiket Blackpink satu row. Katanya lu hebat, cari lah. Kalau nggak salah dia tahun ini pergi keluar negeri deh, mana gitu ya. Harusnya tuh tanda tangan itu harus izin dua-duanya, kok gue nggak tanda tangan ya. Kan tahun ini mereka pada pergi kemana ya? Ada keluar negeri ya kalau nggak salah. Kan netizen pasti ngasih tahu. Harusnya kalau tanda tangan visa itu harus dua-duanya tuh. Nah, yang awalnya yang marah-marah di TikTok iya. Berarti zaman mana ada saya di TikTok selepat dia ini ada. Yang ada gue bikin lagu yang lagi viral, yang nyindir. Gue sampai takut kalau di TikTok lagi bikin lagu-lagu lagi. Postingan tentang kajian kegiatan yang gue lakukan pencitraan. 11 tahun dia menderita. Menderita gimana sih? Gue ngomong di TV aja gue saring-saring, masih gue puji-puji nama dia. Sebenarnya dia emang gak begitu. Gue masih begitu tuh gue ngomongnya. Iya banget dia. Minum obat. Lah gue malah kagak tahu dia obatnya banyak banget, kagak tahu itu obat apaan. Ih gedek gue. Kolek sama artis ini di rumah ini ngomong begini. Rasanya. Nah gue tanya, lu si Onyo sekolah pernah gak lu nganter? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa jadi tantrum, iya gara-gara siapa pembisiknya? Hah? Gara-gara siapa pembisiknya? Begitu. Dari awal gue pisah, gue diam aja. Kalau ada wartawan aja gue menghindar. Ya kan? Gue gak pernah itu. Jadi CCTV itu, dia datang ke toilet. Kita lagi boker. Dia mau pindah hari. Jadi itu kan udah lagi mau pindah-pindahan tuh. Nah selama rumah belum jadi, minta transit dulu. Ya udah gue taruh di Ritz-Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz-Carlton, gue taruh sebulan keluarga lu. Lu bayangin tuh Ritz-Carlton. Ya gue taruh yang di apartemen Ritz-Carlton 3 kamar. Nah dihitung deh, dicari di Google. Tuh situ. Nah dia mau pindah hari. Gue bilang tunggu dulu. Kan pindah hari hotel itu bukan kayak kos-kosan temen gue. Tanya dulu bisa atau enggak gitu loh. Maksudnya harinya dia minta dipindah, gue lupa dimaju apa dimundurin gitu. Pokoknya pindah. Nah karena gue bekas pegawai hotel ya gue tahu lah regulasi hotel. Gitu. Gue marah. Semua marah meledak. Nah gue pergi itu karena menghindar. Dia mau nahan gue, tangan gue diem aja, gue gak mau lakuin kekerasan. Diem aja, gue diem. Tapi ibunya baik tuh, ibunya baik. Bener ibunya. Ibunya yang nyuruh gue sabar, ya. Dia ini. Dia gak mikir gue trauma, gak gitu. Ya saya udah nggak mau itu, udah
Lu udah ngancurin harga diri gue di depan anak gue lo. Ya. Jadi kalau dibilang dia sendiri, nggak sendiri, itu mah adiknya masih di situ. Nggak mungkin, udah nggak mungkin sendiri udah. Makanya kalau udah lagi masalah jangan mau menang terus, jadi ngerasa menderita. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong, sama bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Mau dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Gue sampai satukan lagi. Nggak mau dibilang menghasut, ya udah. Iya udah, pokoknya lu paling benar deh, udah paling benar. Lu paling benar deh. Ya. Gue cuma bilang ingat lagi ini berita bisa sampai rame, jadi urus siapa ini mulutnya? Hah? Lu ngomong kayak begitu, lu nggak pikir bagaimana harga diri gue di mata anak gue? Semangat, seolah semangat. Nggak apa-apa sesekali gini ya guys. Dikeluarin itu video karena katanya nggak pernah teriak-teriak. Nah, lu pikir itu betapa gue traumanya? Ini, lu ribut sama netizen, lu ini. Setelah gue ngomongin, lu uruskan dengan apa yang lu omongin. Lu nggak pernah teriak-teriak ya gue kasih tahu. Lu nggak berulah juga gue kagak berulah. Dari gue cerai, bikin konten ini, konten itu, ayo loh artis ini datang ngomong begini, ngomong begitu lah, itu orang temen gue. Diceritain ya bilang aneh. Mesti gue ceritain yang sebenarnya, kenapa Onyo keluar dari rumah? Hah? Ya. Mesti gue ceritain. Harganya turun juga. Sampai fanbase lu ajakin meeting, sampai lu suruh ganti nama. Ih, nggak bisa bilang balik ini. Seralah pokoknya. Mau obrolan ini gimana terserah, gue udah terserah. Gue mau nyari rezeki dulu ya. Tak waktu ketemu anak pengadilan. Bener. Ngambil dari pangku, anak ngambil dari pangku, mobil harus bersih lah. Anak gue di pangku orang gimana sih? Enggak, gue nggak ngomong di sini, gue udah ngomong bulan. Tuh, masih sebulan. Masih ada.